di Stuti dan juga Edi Istiono. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat saya bisa apa, menjalankan kewajiban kita untuk kuliah, ibadah dan kewajiban kita untuk kuliah di pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, ada Mbak Faridan dan juga saya, Arif Nur Rahman. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama, kita belajar bersama terkait dengan prinsip equiting dalam penilaian tes. Sebelumnya mungkin agar lebih berkah lagi, kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga nanti kita diberikan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa akan persilakan. Doa tidak dibatasi. J. Mohon izin Bu Widi, kami melanjutkan untuk presentasi terkait dengan prinsip equating itu pada dasarnya apa namanya dilakukan karena dalam penerapan tes yang terjadi di Indonesia misalnya kan kalau kita berkaca pada beberapa waktu tahun yang lalu sampai sekarang pun masih ada tes-tes untuk di tingkat SD, SMP, SMA itu ada tes semacam ujian yang bertaraf nasional. Kalau dulu mungkin waktu zamannya Mas Safi'i itu kecil, ujian nasional di tingkat SMA itu ada berapa paket? Masa masa sih 20 paket ya? Iya. Kalau beda semua ya? Kalau pas zaman saya itu ada 5 paket. 5 paket, terus makin ketahuan. SMA ya Mas? Pokoknya satu kelas itu udah semua. Udah semua itu tadi. SMP ya. Oh, SMP ya. Jadi ketahuan. Ketahuan kalau umur itu tidak bisa dielakkan. Nah, kalau dulu karena ada beberapa paket, kemudian dari paket itu juga di apa namanya dilakukan bukan hanya di Jogja aja, tapi karena bertaraf nasional, kemudian eh, tidak hanya di Jogja, ada juga di provinsi yang lainnya. Itu kemudian masalah yang timbul dari situ adalah apakah soal yang akan diteskan itu setara tidak atau dengan ketika berbicara setara berarti telah melewati unsur bahwa soal itu telah valid dan variabel. Sudah pasti. Karena setelah valid dan variabel sebenarnya sudah cukup ya. Udah pernah kita bahas kemarin di div bahwa konsep div dan sampai sekarang equating ini sebenarnya kalau tidak dilakukan juga tidak masalah gitu. Tapi masalah itu muncul ketika ternyata penerapan ujian itu berskala nasional, kemudian beberapa daerah, dan juga uh, harus ada penyetaraan bahwa setiap paket itu memang sama. Sama dalam artian uh, kalau kita di PEP mengenal bahwa ada 1 PL tingkat kesukaran, 2 PL, 3 PL. Nah, itu sama dalam artian bukan berarti soal semuanya harus sama. Bukan soalnya sama, cuma kesetaraan tingkat kesukarannya yang sama. Nah, dalam prinsip equating, maaf, equating, kalau equating nanti lain lagi. Equating dalam akuntansi nanti. Equating, equating itu. Nah, dalam konsep equating itu nanti berarti kita harus mendasari bahwa tes yang diujikan itu setara dalam artian tidak ada
tidak ada yang dirugikan. Dirugikan dalam artian bahwa kita eh, maaf bukan kita, para peserta itu jangan sampai menganggap bahwa soal yang dia kerjakan di Jogja itu lebih susah daripada di Papua misalnya atau di Jakarta misalnya. Nah, konsep itu kemudian akan berdampak pada hasil yang di outputkan dari tes itu kemudian bisa dijadikan skala nasional. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Farida. Karena nanti juga selain secara definisi, kita juga akan bahas bersama terkait dengan apa aja sih sebenarnya dalam jenis equating itu, maaf, equating, ada horizontal, vertikal, kemudian bagaimana kita dalam eh, prinsip dasarnya yang kemudian kita pakai untuk equating atau penyetaraan itu, kemudian ada juga terkait dengan desain equating, ada tunggal, dua ganda dan juga aker ya kemarinnya. Anchor. Anchor bukan angker ya, kalau angker nanti lain. Juga ada nanti terkait dengan pendekatan secara klasik menggunakan CTT dan juga pendekatan equating menggunakan IRT, dan juga nanti coba kita praktekkan dengan menggunakan R. Nah, untuk yang bahan R sudah kami share juga kemarin di grup. Nanti coba kita belajar bersama di situ. Oke, mungkin dilanjutkan Mbak Farida. Oke. Udah kan? Nah, untuk pengertian equating itu untuk pengertian equating itu sendiri, banyak kita temuin di buku-buku, ada yang namanya equating dan linking, kemudian ada equating dan concordant. Nah, sebenarnya yang paling besar di sini itu adalah linking. Nah, linking equating itu sendiri itu termasuk bagian dari linking gitu. Nah, nanti linking itu menghubungkan antara dua tes atau dua paket. Jadi kalau misalkan ada paket A atau paket B itu dihubungkan, itu namanya linking. Nah, kemudian untuk bedanya antara concordant dengan equating itu sendiri, kalau concordant itu kalau ada invariansi, kalau nggak ada, kalau tidak ada invariansi, dianya disebut concordant. Kemudian kalau ada invariansi dalam populasi itu disebut dengan equating. Nah, kalau misalkan concordant dan juga equating itu tidak terpenuhi, jadi nanti ada lagi rumusnya itu dengan dihitung dengan prediksi skor harapan. Jadi seperti itu urusannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya tentang equating, bukan concordant dan juga bukan linking, tapi termasuk kita mengetahui untuk link itu sendiri dan concordant. Nah, yang pertama, pengertian equating itu adalah sebuah proses statistik yang digunakan untuk menghubungkan skor tes yang memiliki bentuk-bentuk lain yang dibangun dengan spesifikasi yang sama. Contohnya, jika dua tes memiliki kesukaran yang serupa dan dapat dianggap setara, penyetaraan digunakan untuk memperoleh skor yang dapat dibandingkan. Nah, untuk tujuan equating, pertama yaitu untuk menghilangkan pengaruh kesulitan tes atau bentuk tes terhadap skor tes, sehingga skor tes hanya mencerminkan kemampuan peserta tes. Yang kedua,
Equating dapat mencegah kemungkinan ketidakadilan terhadap individu yang diberikan tes yang sulit serta menghilangkan masalah bias yang disebabkan oleh perbedaan tingkat kesulitan bentuk tes yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Ari. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan equating itu juga dapat membantu pengembang tes untuk menghemat biaya dan waktu dalam membuat tes yang setara, serta meningkatkan kualitas dan reliabilitas tes. Terus selanjutnya yang keempat, yaitu equating sangat penting dalam penilaian yang bersifat kompetitif, seperti tes nasional, tes internasional, atau tes masuk perguruan tinggi. Nah, di sini juga ada manfaat dari equating. Equating dapat meningkatkan kualitas dan reliabilitas tes karena tes yang telah disetarakan memiliki tingkat kesulitan dan keterwakilan yang setara, sehingga skor tes mencerminkan kemampuan peserta tes secara akurat. Kemudian, equating dapat menghemat biaya dan waktu dalam pengembangan tes karena pengembang tes tidak perlu membuat tes baru setiap kali tes dilaksanakan, melainkan cukup menggunakan tes yang telah di-editing dengan tes sebelumnya. Yang ketiga, equating dapat memfasilitasi komparasi dan evaluasi hasil tes, karena skor tes yang berasal dari tes yang beda atau bentuk tes yang berbeda dapat dibandingkan secara adil dan valid, sehingga pengguna tes dapat menentukan kriteria kelulusan norma, atau standar yang sesuai. Nah, di sini kita juga perlu tahu ada jenis-jenis dari equating. Ada equating horizontal dan juga equating vertikal. Di mana equating horizontal di sini adalah dua skor tes atau lebih yang disetarakan merupakan tes-tes yang mengukur tingkat atau kelas yang sama. Jadi kalau kan mengukurnya membuat soal untuk kelas 5 saja. Kalau untuk yang equating horizontal. Jadi kelasnya sama. Pada jenis ini perangkat tes yang diperbandingkan diberikan pada kelompok peserta tes yang memiliki distribusi kemampuan yang sama. Nah, kemudian untuk equating vertikal itu adalah dua skor tes atau lebih yang disetarakan merupakan tes-tes yang mengukur tingkat atau kelas yang berbeda. Jadi misalkan kita mau soal kelas 5, tapi untuk equating vertikal ini bisa juga untuk kelas 4 dan misalnya kelas 4 dan 5 gitu. Kalau misalkan yang SMA kelas 11 dan kelas 10. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip equating. Prinsip equating menurut Holland dan Dorrance tahun 2006 ada 5 persyaratan yang secara luas dipandang agar suatu tautan atau menghubungkan tes bisa menjadi sebuah persamaan. Nah, persyaratan tersebut yang pertama ada konstruksi yang sama, reliabilitasnya harus setara. Kemudian yang ketiga ada syarat simetrinya, dan yang keempat syarat ekuitasnya, dan yang kelima invariansi populasi. Nah, sedangkan menurut Hambleton dan Swaminathan tahun 1985, di sini prinsip-prinsipnya ada 4. Jadi nanti kita tergantung mau pakai yang mana. Tapi biasanya yang sering digunakan juga yang Hambleton. Yang pertama ada kesetaraan, kemudian yang kedua ada invariansi populasi, yang ketiga simetri, dan yang keempat ada unidimensi atau kemampuan yang sama. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya di makalah sudah ada. Untuk desain equating dari bukunya Prof. Heri Retnawati itu terdiri dari 3. Desain, yang pertama ada desain grup tunggal, single group design, yang kedua ada desain grup equivalent, dan yang ketiga ada desain tes butir bersama atau anchor. Untuk yang single group design atau desain grup tunggal, yaitu sampel yang
sama diuji 2 kali dengan paket tes yang berbeda. Ya, jadi misalkan kelas 5 itu ada 2 paket soal diujikan di kelas sama. Ya, kalau misalnya kelas 5 ya kelas 5 aja. Itu untuk desain grup tunggal. Jadi 2 tes yang akan disetarakan diberikan pada grup yang sama atau kelas yang sama. Kemudian yang kedua itu ada desain grup equivalent, yaitu 2 tes yang akan disetarakan diberikan kepada 2 grup yang equivalent atau tidak identik yang dipilih secara random dari populasi yang sama. Kedua grup dianggap mempunyai tingkat kemampuan yang sama. Kemudian yang ketiga ada desain tes dengan butir bersama, yaitu 2 tes yang akan disetarakan diberikan kepada 2 grup yang berbeda. Masing-masing tes berisi 1 set butir umum atau common item yang merupakan bagian dari butir-butir tes. 1 set butir umum yang merupakan bagian dari butir-butir tes disebut butir bersama atau anchor item. Anchor ya, bukan angker. Anchor. Tidak angker. Yang cerita itu? Bisa. Aku sana. Ya. Selanjutnya yaitu pendekatan equating test menggunakan teori tes klasik atau CTT. Menurut Hamilton, Swiminata, dan Rogers, ada 2 jenis metode menghubungkan tes-tes, yaitu menggunakan metode linear dan metode equipercentile. Yang pertama ada metode linear. Persamaan linear adalah alat yang digunakan untuk menentukan skor yang setara antara 2 bentuk tes paralel. Persamaan linear didasarkan pada asumsi bahwa 2 bentuk tes paralel yang disamakan mempunyai distribusi skor yang sama kecuali skor rata-rata dan standar deviasinya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada skor untuk tes A dan juga skor untuk tes B, di mana di sini min-nya itu yang di tes B itu 5, kemudian yang di tes A itu ada 7. Nah, bagaimana kita menyetarakannya? Nah, di sini ini linear equating ini yang paling dasar di CTT. Di sini bisa disetarakan. Jadi kalau misalkan peserta didik itu menggunakan tes A itu nilainya 7, tapi peserta didik yang menggunakan tes B itu nilainya 5. Padahal nilainya itu sama, begitu. Seharusnya sama. Jadi penggunaan equating linear itu di sini. Hampir sama dengan equipercentile. Betul kan? Equipercentile equating ini juga hampir sama, tapi di sini kita mencarinya itu menggunakan persentil, ya. Menentukan peringkat persentil distribusi skor masing-masing dari 2 tes yang harus disamakan. Persentil antara kedua bentuk tes tersebut kemudian disamakan. Nah, ini dari sini teman-teman bisa melihat bahwa ini skornya tes A dan tes B begitu. Yang tes A itu nilainya 4,75, kemudian tes B-nya skornya 6, ia disetarakan menjadi nilainya untuk persentil rankingnya menjadi 40. Seperti itu. Mas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk tes TRB atau IRT dilanjutkan oleh Mas Arif Nur. Terima kasih. Jadi terima kasih Mbak Farida. Izin melanjutkan. Jadi kalau yang tadi udah menggunakan klasik ya, CTT, kemudian kita coba sekarang menggunakan pendekatan teori respon butir atau IRT. Nah, menurut Prof. Heri, ini terdapat beberapa metode kemudian yang bisa kita pilih sebenarnya, nggak harus semuanya. Kalau udah main to main yuk nggak usah yang lainnya gitu. Nah ini kalau keempat metode ini ada man to man, man sigma, Haibara, dan stalking lot. Nanti coba kita apa
praktekkan dalam R, kemudian bagaimana dari kurva yang sebelumnya itu belum setara, kemudian kita setarakan dari keempat. Nah, untuk metode itu ini merupakan metode yang dikembangkan oleh Lodi Hofer dan digunakan untuk mengubah skala skor, maaf, parameter kesulitan dan diskriminasi. Nah, satu PL yang kesulitan. Nah, metode ini digunakan, menggunakan parameter diskriminasi dalam penguatan kurva, penentuan kurva. Dan rata-rata parameter kesulitan digunakan dalam penentuan konstanta penyetaraan. Selain itu juga Collen dan Brennan juga menjelaskan bahwa hubungan antara estimasi parameter butir, data dikotomi dari kedua perangkat tes yang disetarakan itu berdasarkan rumus ini. Ada A, maaf, alfa sama beta. Nah, alfa yang atas itu rata-rata daya pembeda pada perangkat tes 1 dan tes 2. Kemudian yang B itu rata-rata tingkat kesulitan butir pada perangkat tes 1 dan tes 2. Nah, ini contoh hasil apa namanya? Hasil yang dari 5 paket yang kita contohkan nanti, ada paket A, B, C, D, E, itu ternyata setelah diuji secara belum disetarakan, itu terdapat ketidaksetaraan antara yang paket ini B ya, yang di atas ini, kemudian yang di bawah paket E. Kalau yang tengah ini ya lumayan, cuma tidak setara banget. Nah, setelah ada equating, itu ternyata dia bisa setara dari kelima paket. Nah, kelima paket ini nanti disetarakan ke paket 1. Ini kan ada paket 2, 1A. Kemudian paket 3, 1A, paket 4, 1A, dan paket 5, 1. Dalam artian, 2 nanti kemudian disetarakan kepada 1. Kayak gitu. Kemudian untuk metode yang kedua ada Man to Sigma atau rata dan sigma, itu digunakan untuk proses konversi skor yang didefinisikan oleh Marco. Metode ini menggunakan standar deviasi dalam penentuan kurvanya. Nah, bersama penyetaraan dan rata-rata kesulitan untuk tes tadi digunakan dalam penentuan konstanta persamaan. Hampir mirip ya sama dengan kasusnya yang di man-to-man tadi. Ini rumusnya, kalau mau manual boleh, kalau berminat. Kalau enggak ya nanti langsung kita menggunakan yang mudah-mudah saja. Ini yang eh, grafik ya, maaf, kurva yang pertama tadi, kemudian ini setelah diekuatin. Kemudian untuk metode Haibara merupakan metode kurva karakteristik yang penyetaraan parameter butirnya itu didasarkan pada fungsi karakteristik dari butirnya itu. Nah, jumlah kuadrat dari selisih antara nilai fungsi untuk absis yang sama pada masing-masing kurva karakteristik butir dari dua skala yang sudah disetarakan dinyatakan dengan H apa mbak? H 0 I. Theta, theta I. Nah, ini ada rumusnya, kemudian keterangannya ini. Banyaknya butir angker. Angker. Kemudian ada probabilitas menjawab benar dari butir J oleh peserta berkemampuan theta I. Kemudian probabilitas hasil dari estimasi. Ini yang hasilnya yang tadi sebelum diekuatin dan setelah diekuatin. Kemudian yang terakhir ada metode stocking log. Ini dimodifikasi menggunakan metode Haibara. Sebenarnya sudah
jelaskan sama Stocking Lot dulu tahun 1983, yang mana koefisien penyetaraan alfa dan beta itu pada metode ini diperoleh dengan cara meminimalkan rata kuadrat jumlah dan selisih antara estimasi skor sejati fungsi respon butir tes bersama dua tes. Menurut metode ini, ketika kita mau menggunakan rumusnya ini juga boleh. F sama dengan 1/N dengan jumlah dan sebagainya. Dengan N adalah jumlah peserta I, kemudian TI adalah skor stabilitas respon terhadap butir J tes bersama. Dan TI ini adalah hasil transformasi skor sejati TI pada butir tes bersama kedua menjadi skala tes bersama P1. Kalau belum jelas nanti akan dijelaskan. Telah kami presentasikan tadi ada paket 1 sampai dengan 5. Sampai dengan E. Nah, dari paket ini sebenarnya terdiri dari 20 butir masing-masing. Kemudian ini diuji cobakan kepada sampel yang berbeda. Kita menggunakan metode angker ya, Mbak. Angker aja. Nah, ini udah ada skornya 0101. Dari sini, dari kelima paket ini, kemudian coba kita sintakan, apa namanya, kita setarakan menggunakan R. Sebentar, ini karena PPT nih Mbak Farida, Mbak aku. Bentar. Ini kalau mumet ya, mumet bareng kan. Nah, dari sintak ini yang sudah ada, ini sintaknya lumayan. Silakan nanti tinggal dikopas saja. Kalau bingung nanti ya kita belajar bareng. Nah, dari sini tinggal kita kontrol A, kemudian kita tunggu dulu. Apa? Angkernya iya. Ini kemarin cepat loh kemarin. Gara-gara PPT. Saya close dulu PPT-nya. Saya bikin berat PPT-nya tuh. Angker ya. Nah, sambil menunggu hasil R ini, kita coba ke sini. Nah, di sini sudah kita rangkum sebenarnya hasil dari R tadi, kemudian ada B itu tingkat sutaran, tingkat sutarannya. Nah, ada item 1 sampai dengan 20. Ini paket 1, paket A, paket B, paket C, paket D, paket E. Ada 5. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa rata-ratanya itu minus 0,85 misalnya. Ada simpangan bakunya, ada maksimum dan minimum. Nah, kemudian dari skor yang sudah kita dapatkan ini, kita cek dulu keluar belum. Oh, ternyata
Masih loading. Ini memang tergantung amal dan kebaikan. Nah, di P1 ini kemudian dari hasil tingkat kesukaran tadi kita kalikan dengan theta. Kalau theta itu apa? Ya, kemampuan itu dari -4 sampai 4. Iya, iya, umumnya gitu. Kalau Mas Safi'i mau bikin teori sendiri nanti saya dukung. Nah, dari -4 ini nantinya akan menuju ke 4. Dalam artian berarti nanti tergantung. Tergantung itu berarti mengambang. Nah, tergantung dari jumlahnya. Eh, ini dihasilkan dari ini. Rumusnya udah ada. Kemudian menghasilkan bahwa P1 itu 0,11608889 sampai kepada P20 atau di item 20 dengan nanti yang kita cari adalah ini P total. P total kemudian nanti hasilnya di sini di TCC. Nah, dari theta yang udah kita hitung tadi di masing-masing paket ini anu ya semi semi kita gunakan Excel. Nah, dari P total yang tadi dari P1 2 3 sampai 5 kemudian menghasilkan ini kemudian kita buat apa? Kurvanya. Nah, kurva ini kalau kita lihat tadi yang telah disampaikan tadi itu ternyata memang dari paket A, B, C, D, E ini belum sepenuhnya itu setara. Dalam artian ketika misalnya ini paket diujikan di misalnya Jogja, paket A di Bantul, B di Jogja, C Sleman, di Gunung Kidul, E Kulon Progo itu belum bisa dikatakan salah. Maka tingkat keadilan dari penggunaan tes itu juga masih dipertanyakan. Gitu. Kita lihat dulu hasil R-nya. Nah, ini muncul. Tetanya tadi diambil dari yang ini ya. Tadi ini ada di maaf. Ini pakai 1 -1987 yang tadi di sini. Nah, ini 97. Kemudian di paket 2 -388 di sini dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan kurva ini bahwa yang harus kita lakukan itu adalah mau menggunakan metode yang mana. Nah, misalnya kita menggunakan ya untuk main dulu. Nah, hasil ini itu kalau mau dihitung manual ya monggo. Tapi karena hasil R ini sudah memudahkan kita, ada hasilnya. Sini kita menggunakan yang ini metode. Minta tolong Mbak Farida. Maaf. Sebentar, mohon maaf baterainya. Sampun, belum Mbak? Belum. Masuk, masuk, masuk. Masuk, terima kasih. Nah, hasil dari R tadi, perhitungan R itu sudah bisa menampilkan di sini. -1,2764. Jadi tidak perlu dihitung manual. Nah, ini langsung kita kopaskan ke dalam Excel di sini. Master man to man. Nah, ada paket 1, paket 2, paket 3, dan
bukan paket, tapi penyetaraan antara paket 2 kepada paket 1 dikonstruksi. Kemudian paket 3 ke paket 1 yang kemudian disebut A, kemudian paket 4 ke paket 1 dan paket 5 ke paket 1. Nah, ini hasil dari equating ini kemudian diolah lagi ke dalam di sini ya, Mbak ya. Ini hasil dari, nah ini sama seperti yang tadi dikalikan dengan tetanya. Teta min 4 sampai dengan 4. Kemudian menghasilkan P total yang dalam TCC after equating. Nah, dari hasil equating ini ternyata bisa kita lihat ini kurvanya itu sudah mendekati setara. Walaupun tidak ada yang setara ya, sama persis itu tidak uh, ya mungkin mendekati, tidak bisa 100% mendekati. Kemudian setelah menggunakan metode man to man ini, kita coba menggunakan yang man sigma. Nah, dari man sigma ini juga didapatkan dari hasilnya R. Kita lihat dulu, coba hasil ini man sigma minus ini tinggal di copy nanti 75 ke dalam Excel. Nih, di sini sudah kita rename sama ya, P2 ke 1, P3 ke 1, P4 ke 1, P5 ke 1. Disetarakan. Ini kalau mau dibolak-balik juga boleh. Yang mau jadi patokan yang mana? Yang 2 misalnya. Nanti 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Itu boleh. Mau dibolak-balik, nggak harus yang satu dijadikan patokan. Jadi kalau biasanya kan dalam mengembangkan instrumen kan bikin satu dulu jadikan patokan. Ya kan? Seperti nggak mungkin dong 20 bikin langsung 20 itu kan nggak mungkin. Ya mungkin, tapi kan biasanya dalam penerapan yang lebih mengenakkan, kalau ada yang susah, kenapa yang mudah? Kalau ada yang mudah, kenapa susah? Nah, itu bisa jadikan contoh. Kayak gitu. Biasanya yang jadikan patokan itu karena dia sudah dikembangkan dulu, kemudian baru ada pengembangan paket-paket yang. Makanya paket 1 ini karena dikembangkan terlebih dahulu, dia dijadikan cuma. Kemudian dari hasil itu tadi, sama sebenarnya kita cari dan kalikan kepada theta, kalikan P total. Yang kemudian nanti di sini kita lihat hasilnya dari penerapan equating ini. Nanti Mbak. Oh ini. Oh, bentar-bentar, maaf. Ini ya. After ini. Nah, hasilnya hampir sama ya dengan yang tadi after MM. Kalau kita lihat hampir sama, cuma beda. Kalau ini selisihnya 0, lah paling kalau misalnya kita lihat hampir sama. Terus bentar, 2 lagi. Lanjut. Mumet-mumet bareng gitu. Yes. Semoga masih semangat ya. Nah, selanjutnya ada metode Haibara. Nah, ini juga udah ada hasilnya di sini. Kemudian dari hasil ini sama, pada dasarnya sama, kita menggunakan Excel untuk menghitung. Dengan nanti hasil akhirnya after HB ini. Nah, ini kalau misal kita lihat
grafiknya sebenarnya kalau kita jajarkan, cuma ya mirip-mirip lah, mirip-mirip setara daripada yang tadi tidak setara kelihatan. Yang ini juga sama, stocking lot. Ini juga dari hasilnya R. Di sini udah ada hasilnya, tinggal kita kopas saja. Kemudian ini hasil kesetaraan dari SL tadi. Gitu. Mau menggunakan metode yang mana? Manut. Enggak harus salah satu, enggak harus semuanya ya. Harus biasanya semuanya. Kalau mau dibikin riset lebih lanjut ini sangat menarik sekali bagi teman-teman yang apa? Biasanya dipakai untuk sekelas disertasi. Kalau ya mungkin itu. Kemudian dari eh, presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya prinsip equating ini itu memang eh, penting digunakan ketika tes itu akan digunakan secara nasional dan terdapat beberapa paket. Agar apa? Agar skor dari paket-paket tes itu dan dikembangkan itu bisa menghasilkan tes yang benar-benar mengukur kemampuan siswa dan juga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian prinsip tersebut seperti setara, penyataan bersifat simetris, penyataan bersifat invarian, dan grup bersifat adil. Selain itu, prinsip equating juga meliputi konstruksi yang sama, keandalan yang setara, syarat simetri, syarat ekuitas, dan invarian. Demikian dari kelompok kami, mohon arahan dari Bu Di dan masukan dan juga teman-teman jika eh, ada hal yang masih mengganjal. Terima kasih kami eh, bahas. Oh iya, kelompok pembahas dulu silakan kalau masukan. Empat.
Pertanyaan tuh. buat Budia. Sebagai seorang kepala sekolah dan pengawas itu kira-kira itu juga sama pertanyaan. Sudah sama pertanyaan. Oke. Kemudian yang lebih teknis apakah yang konteks CTT tadi yang linear tadi apakah juga bisa digunakan untuk lebih dari satu tes? Berarti kan linear itu kan berarti kan dua dimensi ya, berarti kan dua tes gitu ya. Mungkinkah itu bisa dilakukan lebih dari dua tes untuk yang klasik? Kalau yang tadi saya mau nanya apakah hanya untuk paket satu atau paket yang lainnya bisa, tapi ternyata tadi sudah dijelaskan bisa tidak hanya di paket satu ya, bisa milih terserah salah satu dari misalnya 5 paket itu. Oke, kemudian apakah pemilihannya ada kriteria? Kemudian mungkin follow up-nya malah itu. Apakah dari 5 paket yang ada itu dipilih salah satu itu ya random saja atau ada kriteria tertentu kenapa harus paket itu yang diambil gitu? Apakah daya bedanya yang tertinggi atau seperti apa gitu? Atau ya sudah ini sebenarnya sama saja, tinggal kita pilih saja mau yang mana. Terakhir, jumlah anchor itu apakah ada aturannya atau tidak? Mungkin saya kembalikan ke teman-teman yang lain yang mau bertanya atau kembalikan ke Mas. Saya jawab yang spesial. Oke, terima kasih kelompok 4, kelompok 11. Yang pertanyaan kepada guru Iya. dia nanti bisa dijelaskan teknis. Ya, pengalaman di lapangannya. sebagai praktisi di dunia pendidikan. Nah, kalau dari pengalaman kami di hanya sebagai seorang hanya ya, maksudnya belum sampai ke level kepala sekolah gitu. Waktu itu ya mungkin dalam penerapan di lingkungan sekolah memang kemudian tidak dilaksanakan karena memang satu dari tingkat pengetahuan guru kita juga untuk hal-hal teknis terkait EQAP ini mungkin juga belum mengetahui caranya betul. Tapi guru itu misalnya bisa mengembangkan soal yang HOTS aja udah bagus. Ya, bikin kalau misalnya bisa bikin bank soal itu juga Lebih bagus. nah terkait soal tadi juga apakah soal itu akan dikembangkan atau hanya memakai saja. Nah, pada prinsip dasar pada prinsip dasarnya tergantung tujuan dari kurikulum itu apa. Misalnya sekarang anak-anak ini mau didesain seperti apa dalam artian dia apakah harus mempunyai pengetahuan lintas buat pengetahuan apakah harus mempunyai literasi yang literasi bahasa atau literasi digital. Nah, atau tidak? Kalau misalnya ya, berarti dalam pengembangan soal itu memang tidak terbatas. Dalam artian kemudian bisa jadi soal yang kemarin kita buat itu karena sekarang sudah tuntutan yang lain, bisa jadi kemudian kita kembali. Tergantung tuntutan dari zaman, tuntutan dari misalnya SMK, vokasi yang kemudian disiapkan itu bekerja dalam ranah 5 tahun yang lalu dengan sekarang tuntutan anak SMK itu sekarang harus digital sehingga ketika anak SMK itu tidak bisa menguasai teknologi misalnya dia juga mungkin tidak bisa bersaing untuk menjadi tenaga yang profesional. Dalam artian juga kita Oh iya.
Kita lanjutkan gitu. Dalam artian berarti dalam pengembangan instrumen yang bagus itu memang harus mengikuti dari zaman. Abad 21 kan sekarang berarti 4 skill, porsi skill yang harus didapat, harus dikuasai oleh anak. Nah, kemudian kalau almarhum Prof. Badun dulu itu pernah untuk evaluasi calon tapi kemudian beliau untuk evaluasi guru, tapi komparasi dengan kemampuan RI 10 skill top and skill, kemudian ada literasi. Nah, waktu itu saya sama beliau juga menginstrumen. Dari situ memang kemudian bahwa soal yang bagus ya selain yang kita lihat tadi masuk ke pertanyaannya Mas Hanafi. Kembali. Di pasar. Imam Malik. Nah, maka pemilihan kriteria tadi yang dijadikan pokok selain memang yang kita jadikan dasar, Mas. Kan dalam pengembangannya yang telah kami sampaikan tadi, yang sebaiknya memang yang dijadikan patokan tadi, yang satu tadi, menurut kami kalau enggak yang pertama kali dikembangkan sebagai dasar, atau dari setelah dikembangkan itu mana tingkat validitas dan reliabilitasnya yang paling bagus, paling tinggi. Nah, itu yang kemudian bisa kita jadikan dasar bahwa dari kelima paket itu kita meyakini bahwa pasti ada satu paket yang paling baik. Nah, itu kemudian bisa kita jadikan dasar. Itu mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan Mbak Farida. Ya. Baik, di sini Ya, saya akan menambahkan tadi untuk pertanyaan tadi, bagaimana manfaatnya ya? Nah, jika seperti ini, apakah ada rentang waktu untuk pembagian soal tes yang digunakan? Jadi kan equating ini kan sementara, ya kan? Bagaimana peneliti, misalnya ya kita sebagai peneliti atau guru lah, guru yang punya soal, seharusnya banyak soal, gitu kan? Biar nggak buat-buat soal lagi, gitu. Nah, dari hasil GIF, dari hasil equating, nanti yang terakhir itu ada bank soal. Jadi kita juga perlu punya bank soal itu sendiri. Jadi guru-guru harus punya bank soal. Jadi kalau misalkan kitanya udah hasilnya GIF, udah di equating, itu udah disebarkan dari paketnya kan banyak. Kalau misalkan sekali buat itu kan paketnya jadi banyak. Misalnya dalam satu itu 20 soal misalkan. Nah, kalau misalkan buat 5 paket berarti 100 soal. Begitu kan? Nah, dalam paket-paket itu sendiri, kalau misalkan nanti mau diujikan di tes yang pertama, kemudian nanti di tes yang kedua, nanti tinggal diacak aja, itu juga bisa. Nanti kita masukkan di bank soalnya. Nanti yang membahaskan Mbak Rani. Bapak. Oke. Kemudian CTT apakah bisa lebih dari 2 tes tadi Mak? Kalau Mas Safi ya. Kembali. Iya. Nah, kalau dari pengetahuan saya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu.
Di sini persamaan linear equating dan juga equipercentile itu punya asumsi bahwa dua bentuk tes yang paralel yang disamakan mempunyai distribusi skor yang sama kecuali skala rata dan deviasi standarnya. Nah, kemungkinan di sini juga sama, Mas. Bisa untuk beberapa paket, bukan hanya cuma dua saja. Itu untuk pertanyaan yang implementasi nanti Budi ada ya. Ya, Kemudian secara teknis Budian nanti. Yang lebih pengalaman. untuk jumlah anchor, apakah ada aturannya begitu? Nah, yang saya ketahui kalau misalkan membuat paketnya ada 5 begitu kan? Paket soalnya ada 5 A, B, C, D, E. Kalau misalkan di bukunya Pak Supahar itu ada dinyatakan bahwa besarnya itu 25% untuk anchor. Jadi kalau misalkan 5 paket 20 soal berarti anchornya ada 5 soal dalam setiap paket. Nah, sedangkan kalau yang di makalah saya itu Crocker dan Algina tahun 2008 itu menyatakan 20%. Jadi kalau misalkan ada 20 soal dan 5 paket, setiap paketnya berarti 4 soal bedanya setiap paket. Gitu. Iya kan? Iya benar. Nanti mau pakai yang mana atau yang lebih bagusnya yang mana nanti ditanyakan dulu. Tapi sejauh ini saya pakainya yang punya Pak Supang. Jadi lebih banyak aja lebih bagus. Iya. Mungkinan dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Untuk masukan dari kelompok 4, terima kasih sekali untuk masukannya tadi terkait penulisan dan juga bahasa Inggris dan typo. Memang dari makalah insya Allah nanti akan kami perbaiki lagi. Sampun kemarin iya kayaknya di enggak itu kan zip, silakan di ekstrak dulu. Komplit itu udah ada komplit. Nah itu saya mau bertanya sih, kunci itu yang dipakai kan ada 1 sampai 5. Jadi mungkin karena udah ada penentuannya itu jadi 1 di 1, 2, dia dari 1 sampai 1,5. Apakah juga untuk dilihat paket melihat paket 2, 3, 3, 4, 5 dan seterusnya itu perlu cuma yang satunya aja karena udah sebagai patokan 1 itu aja gitu loh. pada dasarnya boleh bebas tergantung si peneliti. Itu kan kalau 5 kan cuma dikit itu yang 1 aja yang jual itu bisa itu ya juga ada efek juga. Mungkin efeknya nanti akan bisa kita bandingkan. Ternyata 1 ini belum tentu bagus, juga bisa. Cuman yang kami demokan di sini memang contohnya 1. Nanti Mas lebih lanjut bisa prakteknya sendiri ke 2, ke 3, 3, ke 4. Nanti cuma cukup 1 enggak baik. Nah, tapi dia gitu ya cuma 1 dulu saya misalnya di masukin juga apa enggak kalau seandainya saya mau misalkan kebetulan di papakan juga pakai cukup sampai ya pada presentasi kita kalau juga masukin semuanya gitu 3, 4, 5 seterusnya itu dimasukin semua ada berapa itu? 5 grafik. Enggak, Kalau misalnya Iya, 5 kali 4, 20 jadi. Kalau sepengetahuan saya ada Saya mau amin. kalau Bercanda. sepengetahuan saya Mas
ada lihat di artikel punya Pak Heri, itu semuanya dimasukkan. Jadi kalau misalkan ada 5 paket semuanya dari A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, itu semuanya dimasukkan. Kemudian nanti kalau misalnya udah iya, tapi nanti B ke A nggak usah lagi gitu loh. Jadi langsung kayak Yang belum aja, Mas. yang belum aja. Ya, berarti Tidak ada papan tulis ya? itu pasti juga. Nah, Itu tadi yang saya bahas itu namanya linking. linking, linking pak. Loh, Bu, dijawab dulu. Oh ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ekonomi ini hal yang sangat baru bagi saya karena saya sebagai guru Pak, saya belum mengenal sebelum Pak oleh kepala sekolah. Jadi Insya Allah next ya. hanya kebanyakan main di fasilitas reliabilitas, kemudian tidak pernah memikirkan equity sampai kemudian ini kalau ada penelitian korelasi pun kami sudah pernah. Tapi kalau equity memang kalau saya pribadi ini baru saya karena mungkin pada apa namanya bagi kami tidak pernah ada tuntutan untuk seperti itu gitu ya. Jadi kalau di contoh di apa namanya di paparan itu kayak ujian nasional, jadi itu efeknya bukan urusan kami dalam. Jadi ada banyak pertanyaan yang pengen saya tanyakan dan mungkin bisa dibicarakan bersama begitu. Jadi apa namanya bukan cuma pemateri yang di depan ini yang mungkin dijawab atau mungkin provinsi. Yang pertama mendasar sekali kapan equity ini dilakukan. Karena saya melihat ada data-datanya dari apa namanya dari siswa dari uji coba. Jadi itu dilakukan bersamaan sekaligus datanya kualitas reliabilitas kalau kita tahu atau setelah valid secara apa namanya pengambilan. Jadi gini, apakah itu bersamaan dengan kualitas reliabilitas atau valid reliable dulu kemudian hasil yang valid reliable itu baru di-equating seperti itu atau bersamaan saja datanya satu kali mengerjakan kualitas reliabilitas sama itu yang pertama. Terus kemudian karena tadi sebenarnya saya bertanya juga sama forum DA, tapi karena dari apa namanya disampaikan sama Bulan, terutama yang terkait dengan yang sebelumnya, itu maksudnya apakah kita apa namanya bikin soal satu, misalnya untuk tahun ini itu ada kaitannya dengan apa namanya updatean soal ya. Tahun ini kita pakai bikin setelah kita punya yang SSX kemudian kita bikin satu set saja. Jadi satu set ini baru kita berikan dengan yang simpanan kita, begitu. Apa yang seperti itu? Atau tetap bikin banyak kayak mati gitu. Karena kaitannya memang dengan updatean apa namanya updatean soal karena biasanya di stimulus itu kan harapannya kan update ya. Soal harapannya itu update dengan data gitu. Terus apa mungkin kalau kita membuat banyak soal untuk editing, sementara kisi-kisinya sama. Di situ titik jelas. Bisa jika ini siswa mampu menghitung atau menentukan nilai ini. Jadi kebanyakan kami membuat soal karena kisi-kisi soalnya sudah jelas, tapi cuma main di angka saja. Kalau karena saya kimia, karena kita dia angka. Begitu. Nah, ketika itu tidak boleh menggunakan alat bantu, pasti angkanya juga yang lucu-lucu begitu supaya ketika dihitung langsung bulat-bulat gitu ya 0,1, 0,2, 0,25 kayak begitu. Apakah kalau kita mengembangkan 5 soal dengan kisi-kisi yang sangat spesifik seperti itu, mungkinkah grafiknya itu bisa berbeda jauh? Begitu. Nah, kemudian terkait dengan penerapan yang dilakukan Mas Imam ya. Mas Abi. Nah, jadi saya pikir kira-kira saya sebagai guru ini, kadang-kadang kalau guru saya tidak bisa apa memang itu saja ya. Tapi kalau katakanlah nanti insya Allah saya jadi pengawas. Amin. Nah, saya bisa bikin inovasi apa dengan integrasi ini. Nah, kalau sekarang itu kan
di kampus saya, di sana di Sulawesi Tengah kan sudah tidak ada ujian daerah seperti di sini. Semua diserahkan kepada sekolah, semua diserahkan. Karena toh nilainya nanti berguna buat dihitung, dunia menentukan. Jadi buat apa harus seperti ujian nasional dulu atau USBN yang bersama-sama. Tapi sehingga untuk ada juga pihak-pihak yang pengen oke yang buat MBMP saja. Jadi guru-guru sekabupaten dengan pelajaran utama membuat soal bersama-sama. Walaupun saya yakin ini juga karena ini juga untuk kepentingan belum supaya ada uang perjalanan dan sebagainya, kemudian ya asal saja lah. Jadi memang tidak terlalu Kualitas. sekali. Nah, jadi yang saya kira-kira kalau saya menerapkan ini di mana ya? Atau mungkin modelnya begini. Setiap guru itu pelajaran yang kita membandingkan tingkat keseluruhan antara SMA 1 dan lain sekabupaten. Nah, begitu. Jadi dari SMA 1 punya paket sendiri, SMA 2 punya paket sendiri, SMA 3 punya paket sendiri, terus kemudian ke kabupaten itu di. Nah, tapi kendalanya kemudian ambil dari mana? Karena murid-muridnya pun tidak ekivalen. Ini mungkin dari cara apa untuk kadang-kadang sebenarnya apa untuk level sekolahan apa untuk level sekolah menengah kalau kelas kita menengah sejarah itu boleh kelas kita sejarah itu boleh jadi terima kasih. Terima kasih. Ini ada 4 pertanyaan, sedangkan 1 pertanyaannya Mbak Faida dulu ada saya. Jangan Oke, rebutan Bu. gitu toh. Mentang-mentang. Oke, terima kasih atas pertanyaan Bu Ibu Ya. yang telah kita diskusikan. Iya. Yang telah kita diskusikan tadi bahwa dalam penerapan FPT ini kapan dilakukan ya berarti ketika memang paket itu sudah valid dan ya. Kan yang penting itu dulu. Equating itu misal nggak dilakukan juga tidak bisa. Oh, ya, ya, sunnah dan tidaknya nanti tergantung mazhab Imam Syafi'i. Nah, pada dasarnya itu yang penting dipastikan dulu bahwa soal yang kita buat itu dalam pengembangannya memang yang paling penting itu valid dan ya, karena dalam equating itu kan diterapkan ketika memang soal itu mau dipakai ke beberapa tempat yang berbeda. Misalnya kayak nasional itu kan semua tempat soalnya diharapkan standarnya sama, setara. Setara itu belum tentu sama. Kayak contoh kasusnya Mas Safi itu tadi 20 soal, 20 paket itu kan nggak sama. Itu dulu dilakukan karena di zaman saya, di zaman sebelum saya itu kan satu tak loh. Satu itu banyak yang soalnya bocor. Bukan soalnya ya soal bocor, kemudian ada jawaban, kirim SMS waktu itu. Coba ya SMS. Zamannya Bu Diah masih sekolah SMA ya. Zaman saya SMA udah pakai. Dua paket tulisannya. Awal guru jenengan deh. Terus setelah 1 paket jadi 2 paket. Terus 2 paket jadi 5 paket. Jadi 20 terakhir. 20 paket terakhir setelah itu dihapuskan ya Mas ya. Terus setelah itu berkembang lagi. Bukan dari pemerintah yang menentukan full, ada pihak dari sekolah yang berapa persen. Jadi kalau zaman dulu memang ujian nasional nilai ada yang 4 standarnya kalau nggak salah 4,25 ya. 4,3 ya. Nah, di bawah itu
ada salah satu nggak lulus. Nah itu kan terus berkembang sampai sekarang penentuan semuanya di sekolah. Ini juga ada sebenarnya. Ya, kayak gitulah. Asal gurunya itu dari asal Pasti itu. Kasihan. Yang dimainkan malah bukan soalnya, yang dipentingkan tapi nilainya. Itu berdasarkan pengalaman kami di sekolah. Kemudian kalau pernah juga yang seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwa soal itu kemudian diinovasikan, dikembangkan oleh MGMP. Waktu itu kami di MGMP akuntansi tingkat provinsi kemudian mengembangkan soal. Nah, cuma memang equating ini memang pada penerapannya memang belum terapkan. Karena ya itu tadi waktu, kemudian yang mengerjakan secara teknis hanya si A di bagian ini sesuai dengan kisi-kisinya tadi, kemudian si B bagian apa, kemudian nanti digabung kayak gitu. Itu seperti itulah pada kenyataannya seperti itu, dilakukan seperti itu yang kemudian memang harapan dari tujuan pendidikan agak bergeser. Inovasinya apa? Kemudian yang harus dilakukan ya. Tergantung mazhabnya Pak Sapi nanti. Kembalikan ujian nasional. Perlahan nanti jadi kita masuk ke instansi memperbaiki secara perlahan. Iya kan? Ini kan kalau tidak salah juga kurikulum Merdeka akan diganti lagi. Saya Nanti nggak tahu ini. pendukung ujian nasional. Mungkin bukan bagi saya ujian nasional harus kemana? Nah, kalau dalam pengembangannya apakah mungkin soal disajikan dengan kisi-kisi ya memang dalam pengembangannya harus kisi-kisi. Iya. Ya, itu tidak usah perdebatkan. Kalau ada orang kalau pakai mau Tapi yang malah tetap ada. jadi kalau siswa yang pengen dapat misalnya itu dapat stand dapat apa gitu stand sampai orang belum ujian nasional kalau saya mau tidak pengen esensi saja gitu. Berarti polisi nggak salah Semua instansi itu pas masuk ada ujian-ujian juga. Iya, tapi tidak pakai Ini jadi patokan. Jadinya beda. Atau mungkin nggak sih equating itu tadi yang seperti dijelaskan Bu Dian tadi, misalnya antar sekolah buat paketnya, terus di equating antar sekolah yang konteksnya tidak ekuivalen kondisi siswanya, itu memungkinkan nggak ya? Karena dari tadi yang dijelaskan Kesetaraannya yang penting sesuai dengan kisi-kisi dulu. Dipastikan bahwa soal dikembangkan itu memang sesuai dengan kisi-kisi ya. bisa nggak di Setara. sekolah kisi-kisinya disamakan? Kalau itu kan memang bisa Di MGMP sudah dijadikan Iya, aturan iya. gitu. Ya biasanya iya, Mas. bisa itu Disetarakan. isi soal yang spesifik begitu bisa saja penting Bisa. gurunya tidak membocorkan Sak jawabannya ya bisa, Mas. Iya, itu kita akan masuk non teknis lah. kita kan isinya kan begitu kan bisa soal dan saya perlu nggak paham. Ini kurang ahli loh. Jadi kalau tadi saya belum mengatakan di paparannya kalau tidak sama ajarannya berbeda itu kemudian yang muncul apa hasil perhitungan karena saya memang tidak mendalami teknisnya ya pikiran saya setelah tahu gunaannya nanti kalau saya mau pakai saya bisa menghubungi teman-teman saya yang sudah begitu loh saya kemudian hitung-hitungan itu yang muncul apakah tadi selama itu apa yang melakukan supaya misalnya apakah ada itu yang muncul apakah sampai yang dibuat karena tadi dia tidak supaya sama Itu sudah perhitungan matematis. iya supaya sama
Terus kalau tidak sama, terus nggak bisa sama itu ya kan? Apakah soalnya benar soalnya soalnya juga tidak Ya, bukan soal karakter, bukan karakteristiknya kali ya. Itu tadi itu kan gaya beda toh. Ada yang bedanya ini di tingkat kesukaran sorry, tingkat atau kesukaran ya, PKN. tingkat kesukaran yang masing-masing berbeda tadi itu dilakukan perhitungan matematis equating inilah ya tadi Excel tadi. Kemudian akhirnya tingkat kesukarannya jadi berdekatan. Nah sebenarnya malah mungkin nggak berubah, nggak ada yang berubah. Tapi mungkin nanti konsekuensinya ke nilai siswanya yang berubah yang seharusnya mungkin ya tambahan juga lah untuk makalah ini ditambahkan follow up pasca penyetaraan ini bagaimana output di rapotnya misalnya seperti itu. Bayangkan kalau kita, oh ini tidak valid buat ini soalnya. Habis itu semuanya satu soal valid semua. Tapi ini bagaimana? Setelah valid, Terus beda equating, kurvanya berbeda jadi sama. Tapi sebenarnya diskusi kita ini kan masih di level butir. Ya sudah, pokoknya jadinya ininya sama. Tadilah grafik tadi. Pertanyaan follow up-nya bagaimana konteks persennya, persen fitnya atau nilai persennya yang misalnya di paket A dia dapat 8, di paket atau seperti apa nanti output dari equating ini. Tadi ada dijelasin sama kelompok pengaji gerakan Jadi setambah. Nggak berhenti di kurva saja. What's next itu? Ya bukan soalnya ada dua siswa yang punya kemampuan berbeda tapi dijawab paket A dan paket B-nya tapi beda, ada yang 8 ada yang 5 tapi sebenarnya kemampuannya sama. Ini perlu equating tadi supaya dia punya peta yang sama, jawab paketnya itu sama, dia beda hasil nilainya. enggak dampak dampaknya di siswa, nilai siswa. siswanya. Saya ketika mencari paket 2 dapatnya nilai 90 dengan perhitungan standar, tapi setelah di equating mungkin jadi 80. Menurut saya kalau kira-kira gitu, tapi nggak tahu nanti salah apa enggak. Semua sudah sama. Paket 1 sampai 5 itu sama semua. Bukan Sama, tapi tingkat kesukaran mendekati ya. Tapi kan kita harus menghitungkan dengan equating ini pembuktiannya. Sebelum itu sama pemerintah. Bukan di equating sih istilahnya, di kalkulasi apa. Berarti kemudian sampai siswa itu baru pakai beda, tetap saja sama. Berarti ujian nasional tidak perlu di equating kalau kasusnya sudah sama. Gini loh, Katanya sudah sama. Equatingnya setelah diterapkan versi sini. Bisa layanan untuk semua pihak semua Indonesia. Ini Tujuan konteksnya itu untuk penyetaraan. Betul. Disetarakan sehingga pakai apapun kamu, tapi kan itu seperti itu. Ya kan? Nah, berarti 5 paket soal ujian nasional sudah hampir bersama sehingga saya siswa saya apapun saya tidak mau dia tidak mendapatkan Ya. saya proses itu kan sebelum soal setelah belum coba materi ya setelah. Kalau sebelum itu malah bukan equating, ya nggak perlu equating. Bahkan sebenarnya kita itu mencontohkan salah kalau ujian nasional. Ujian nasional kan sudah disetarakan sebelum diberikan kan. Sebelum diterapkan. Sekarang kalau kondisi paketnya itu yang tadi ada berbagai macam jenis kan. Jadi setelah
Sebenarnya ujian nasional itu nggak cocok kita jadikan contoh sebenarnya. Ya misalnya contoh soal SMA tadi itu malah cocok dengan konteks siswa yang berbeda, dengan konteks sekolah kualitas butir yang berbeda masing-masing paket antar sekolah. Tadi itu malah lebih cocok untuk diskusi equating sebenarnya. Kita hilangkan dulu ujian nasional. UN kan seluruh Indo. UN kan sudah ada institusi utamanya ya. Ya, itu kan sebenarnya nggak cocok sebenarnya kalau misalnya kita habis itu dilawan equating, outputnya nilai siswa tadi yang saya kerjain di paket SMA 1 itu nilainya 80, ternyata setelah di equating dengan sekolah-sekolah lain nilai saya jadi 90 misalnya. Kok pikiran saya gitu ya? Gitu enggak? Penilaian sebenarnya kalau ini pikiran apa output dari equation itu bukan. Kalau instrumen kan nanti saya pikir kita itu mau membuat instrumen supaya semua valid, variabel, setara, pokoknya konsumen apa namanya soal bukan. Itu bukan equating dalam karakteristik butir. Nah, kalau buat yang goal instrumen, kalau ini jatuhnya itu penyetaraan berpaket-paket soal. Menurutku jadi ini pasnya pas. berarti semakin tidak boleh. Bahkan sebenarnya sejak awal saja sudah. Tapi kan equating untuk membuktikan. Oke, mohon izin. Oh iya. Di luar kelas. Ini sangat menarik sekali ya terkait ini kapan sih dilakukan, perlu apa enggak sih, terus prosesnya bagaimana ya, ini sangat menarik sekali. Terus ini diberlakukan kapan, tujuannya untuk apa kan begitu. Secara konseptual tentang itu seperti itu. Nah, sebenarnya ini masih ranahnya tentang keadilan. Seperti kemarin kita membahas DIP, teman-teman juga membahas tentang DIP, itu juga sebenarnya terkait dengan keadilan, terkait dengan bias dan sebagainya. Kemudian kita melangkah terkait dengan equating, itu sebagai suatu penyetaraan gitu ya. Kapan equating ini dilakukan? Pada saat kita menemukan, ya sebenarnya proses penemuan atau pendeteksian di kemudian equity itu adalah dalam proses pengembangan soal. Proses pengembangan soal. Jadi pada saat kita mengembangkan soal, kan minimal sebenarnya kita lebih mudah. Tetapi kita bisa menukik lebih jauh lagi pada pembuktian lanjut lagi, itu bisa kita mencari data, bisa kita melakukan equating. Equating ini masih dilakukan tidak setelah terjadi, tetapi pada proses. Sehingga kalau kita mengikuti mungkin teman-teman ada yang terlibat di dalam penyusunan soal, mungkin ada terlibat di dalam sekarang misalnya menyusun soal UTBG ya teman-teman, atau soal yang nanti akan diberlakukan oleh semua. Dan kita tidak mungkin hanya menyusun tempat, tetapi kita bisa membuat, kalau kita menyusun soal bisa menjadi paket A, paket B, tadi ada 20 paket B. Bagaimana kita akan menggunakan ke-20 alat instrumen? Apakah itu semua istilahnya bisa memberikan hasil atau ini yang sama? Dan ini kita lihat nanti pada saat kapan ini kita bisa melakukan. Kalau menurut Bu itu pada saat uji coba kita sudah bisa menemukan. Oleh karena itu sebuah bank soal yang sudah dinyatakan memiliki kualitas baik itu adalah sudah melalui beberapa proses, sudah ini sekarang. Oleh karena itu kalau kita terlibat di dalam penulisan bank soal, terutama misalnya untuk soal-soal yang akan digunakan misalnya UTBG, di akhir kita penulisan soal akan dilakukan seperti itu. Sebelum soal itu digunakan betulan.
testing. Jadi sudah itu di dalam proses untuk sampai soal itu menjadi valid. Nah, menurut Hamilton ya, pada saat soal itu dibuat, walaupun dengan kisi-kisinya sama, tapi kita membuat menjadi paket A, paket B, paket C, dan lain sebagainya, itu bahkan jarang ditemukan memiliki tingkat kesetaraan yang sama. Artinya bahwa kita dibebas mendekati, jadi tidak ada yang sama. Dan equating ini akan muncul karena pada saat uji coba kita temukan bahwa sebenarnya ini mempunyai tingkat kesulitan yang sama dan sebagainya, tetapi ternyata direspon oleh testi atau peserta tes itu hasilnya memiliki skor yang berbeda, sehingga ini perlu kita lakukan penyetaraan. Nah, kalau kita lihat grafik sudah jelas untuk yang terhimpit ya, yang terhimpit kita pasti salah. Sehingga kalau kita mendeteksi dari hasil itu tadi, kalau grafiknya itu masih tidak dalam satu ini, itu berarti semakin lebar perbedaan ininya itu semakin menunjukkan bahwa itu soal itu tidak setara. Tapi kalau semakin berhimpit, nah yang after ini itu menunjukkan bahwa soal entah itu paket A, paket ini berapa paket yang 5 ya. 5 paket itu tadi sudah berhimpit, itu menyatakan bahwa 5 paket soal itu sudah setara. Nah, bagaimana kita akan menyetarakan? Itu ada teman-teman pasti tadi sudah dibahas. Ada yang secara vertikal, ada secara horizontal. Pada saat vertikal yang kita lihat adalah manakala tingkat kesulitannya berbeda. Tetapi kalau horizontal itu tingkat kesukarannya sama, tetapi dengan peserta yang ya. Jadi teman-teman nanti bisa akan menggunakan apakah yang secara vertikal atau yang horizontal. Kalau misalnya yang tingkat kesulitannya berbeda, berarti kita sudah mendeteksi dari tadi bisa dengan ER3. Oh, ternyata pakai A kesulitannya sekian ini. Nah, kemudian bagaimana kita akan menyetarakan? Karena pasti pada saat misalnya terlibat di dalam pemeriksaan satu, itu harus membuat soal 5 paket sekalian. Gimana cara supaya ini? Nah, itu kan ada trik strateginya supaya kita mendapatkan kelima paket itu setara. Ya. Kemudian itu kita lakukan equating. Di antaranya tadi yang teman-teman bahas banyak menggunakan angker tadi ya, angker atau Mas Ari gitu, angker ya. Jadi di dalam itu kan di dalam per masing-masing paket itu ada anchornya. Semakin tinggi, semakin banyak anchornya, maka kita akan memberikan semakin akurat kesetaraannya. Gitu. Jadi kalau berapa persen gitu ya, tadi udah dijawab oleh Mbak Farida, 25%, ada yang 40%. Ada hasil risetnya Pak Mansur begitu ya, yang mendeteksi jumlah anchor dan itu untuk dalam proses equity, dalam proses penyetaraan dengan mensimulasikan jumlah anchor itu. Nah, ternyata semakin banyak jumlah anchornya, maka akan semakin ini ya, itu logis ya kan, nanti apalagi 100% berarti logis ya. Artinya kalau kita lihat kan, kalau kita membuat memang setara tetapi tidak sama. Bahkan misalnya kita membuat soal, misalnya tadi Bu Lydia membuat soal misalnya di kimia yang diganti angkanya saja, itu kalau dalam proses kita harus dan sisi saya tapi harus memberikan yang berbeda, tidak hanya merubah angka. Ini pengalaman waktu kita benar-benar di tahun ini, tidak boleh hanya mengganti angka, tetapi harus konteksnya sama, tetapi nah itulah yang disebut dengan paket ya, paket A, paket B, paket C. Sehingga bagaimana cara membuat paket A, paket B itu memang ada ininya, ada teorinya, gitu ada ini, sehingga teman-teman nanti boleh ini tadi Bu Widi share satu buku e-book begitu ya, mungkin nanti bisa ini terkait dengan basic meeting, scaling dan linking ya. Kalau cuma menghubungkan itu linking ya, cuma ini. Tapi kalau
sudah sampai di proses penyetaraan, kita sudah sampai di proses equity, menyetarakan antara paket A, paket B, dan paket C. Dan yang perlu dipahami begitu kita juga ini ya, kalau itu masih di dalam proses dalam pengembangan soal sebelum di launching, sebelum betul-betul diimplementasikan, soal itu akan digunakan oleh peserta tes yang sesungguhnya. Jadi ibaratnya kita pabrik, kita buat alat itu harus sudah terukur semuanya, dan ini nanti siapapun yang akan menggunakan nanti bisa memberikan ini. Artinya kesalahan itu adalah menuju keadilan ya. Misalnya ada 3 orang nih, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, supaya nanti bisa nonton bola sama-sama semua yang dipagari kan, yang tinggi nggak bisa dikasih ganjel, yang lebih dikasih ganjel 2 ya. Itu adalah fungsi penyusahaan. Nah, kemudian tadi apakah terus diapakan kan gitu ya tadi pertanyaannya. Kalau sudah ini secara angka-angka, jadi secara statistik pembuktian atau pendeteksian atau penyetaraan itu kan kita bisa melihat berdasarkan dari statistik. Tetapi bagaimana setelah kita melihat hasil statistik itu ternyata tidak setara, mau diapakan? Kalau di angka-angka kita bisa saja ngolah begitu ya, tetapi apakah soal itu mau di ini ya paling tidak kita harus melihat kembali apakah mana yang ini. Kalau kita lihat yang sangat jauh, yang tidak setara itu yang merah sama biru yang bawah. Untuk yang ini paket berapa saya nggak tahu ya. Untuk Ini paket jadi perhatian adalah paket yang merah dan yang biru itu. Kita akan lihat di situ karena yang setara itu sebenarnya lebih adalah kita sekarang atau B-nya. Dari B-nya itu nanti akan kita cermati lagi. Biasanya akan diminta untuk merevise soal supaya nanti akan menjadi setara. Karena yang menjadi pedoman adalah sebenarnya anaknya mempunyai kemampuan yang sama, tetapi kok skornya bisa beda, gitu ya. Sehingga nanti bisa. Pasti tidak terpuaskan dan temanya teori persuasi itu harus 8 persoalan bisa lebih. Yang teori, yang secara klasifikasi minimal ya. Pasti kalau membicarakan ya pasti minimal dan bisa ini. Karena kita bisa menggunakan sebenarnya untuk pendekatan ini ya, apa namanya, baik menggunakan pendekatan CPT atau menggunakan ART, yang jelas pasti sebenarnya minimal juga. Dan nanti yang untuk CPT ya bisa sebenarnya bisa 3 ya. Tapi kalau yang ART bisa lebih banyak. Mungkin ya saya yakin pasti gayeng ya, pasti gayeng, pasti ini sesuatu dan ini tadi ya, ini sunnah atau wajib gitu, sunnah gitu ya, sunnah paket atau sunnah apa gitu. Artinya gini, sebagai pengembang soal ini kita mengetahui bagaimana kapasitas dan reliabilitasnya. Tapi kalau itu mau digunakan, paket itu mau digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, apalagi mau diberikan sistem yang kita menyusunnya ini, maka kita harus pastikan bahwa paket-paket yang kita susun itu memiliki kesetaraan. Kita tahu tidak setara mana? Iya sebenarnya dari skor ya, skor yang muncul dari uji coba tadi, ternyata dari hasil uji coba tadi ternyata kok skornya tidak sama. Padahal petanya kok datanya sama tapi kok skornya beda gitu ya. Nah itu berarti ada apa? Ini perlu dicermati. Berarti datanya bisa ambil uji cobanya sekalian uji kemampuan internal. Iya, kalau sepengetahuan saya demikian. Jadi karena kan kita kebijakan itu kan butuh kalau sudah skala nasional itu kan biaya untuk misalnya, sehingga pada saat dilempar untuk trial gitu ya, untuk apa uji coba itu sekalian kita lihat dari kerja, kemudian kita cermati sekalian apakah ada, kemudian baru proses untuk seperti itu. Kemudian nanti dan uji coba kan bisa uji coba terbatas, uji coba diperluas kan gitu. Jadi pada saat ini
seperti apa, kemudian diuji coba dalam skala yang lebih luas lagi, kemudian akan diimplementasikan betul-betul kalau memang sudah punya tertulis dari proses-proses yang sudah. Nah, penerapan ini memang akan ini ya, karena ada siswa yang mengerjakan paket A, ada yang mengerjakan paket B, paket C, dan sebagainya. Jangan sampai alat ukur yang digunakan itu nanti merugikan peserta. Karena yang satu tampaknya ternyata kedeteknya tingkat kesulitannya beda. Yang satu, wah, aku dapat soal yang mudah dari tadinya sebenarnya tinggi. Kemudian yang satunya aku dapat yang suka-suka nih, sebenarnya tes ini peserta tes ini memiliki kemampuan yang sama. Ada saja yang satu kebetulan ya. Itu jadinya sebenarnya sehingga kita menunggu tadi dilakukan ya itu mungkin ya dari saya untuk kali ini mudah-mudahan nanti bisa diskusi. Memang gayeng ya setelah mengikuti yang di kelas satunya itu sudah gayeng banget. Dan saya mohon maaf baru bisa diakunya dalam kemarin masih menyelesaikan jadwal. Akhirnya saya sudah dapatkan Joko karena duitnya masuk. Saya tadi sebelum ini saya terpaksa ini saya di entry jadwalnya diselesaikan karena jadwal yang tabrakan soalnya kalau enggak diselesaikan jadwalnya tabrakan nggak bisa entry bisa terus ya baru bisa masuk hari ini. Mohon maaf, terima kasih semuanya atas semuanya. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pencerahannya dari Ibu Dr. Yes. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Widya Putri juga teman-teman semuanya yang telah membahas, masih agak ganjel mungkin, cuma ya nanti insya Allah di luar coba kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Ya, ada. Ini juga terbuka untuk teman-teman melanjutkan diskusi. Mungkin kalau hari ini ada kelas lagi siang atau besok kalau mau menggunakan video. Terima kasih sekali. Ini kita semuanya bisa. Terima kasih sekali. Ya. Ini sebelumnya walaupun ini masih proses ya Mbak Lina ya, kita punya buku-buku yang bisa dibaca, tapi ini kita coba digitalisasi. Teman-teman kalau mau bisa mempercepat hanya ada beberapa tempat lulus. Ini tadi Mbak Lusinya bertanya, kalau misalkan Mbak Lusinya belum punya kelompok, jadi ikut ke kelompok terakhir. Tidak apa-apa. Kelompok aja. Kelompok kami. Mbak Lusi nanti izin masuk ke kelompok terakhir, kelompok berapa? Ya, Mbak, ada Mbak Benediktani dan Mbak Rahma Saki. Nanti dibaca. Minggu depan lebih hardcore dari diskusinya. Baru Pak Arif nanti datanya yang videonya banyak. Ini manajemen dramatis. Oke, kami potong dulu ya. Kami akhiri. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan juga bisa memberikan keberkahan lebih pada kita nanti, dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.